Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk saat teduh bersama. Hari ini Sabtu tanggal 11 Februari 2023 kita akan merenungkan firman Tuhan dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan judul Manusia Duniawi versus Manusia Rohani. Bapak, Ibu, dan Saudara, lagu Kusadari merupakan lagu awal dalam saat teduh kita pagi hari ini untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Tuhan. Mari kita pujikan bersama. Saat aku bimbang, di saat ku tersesat, tak sadari gelapnya jalanku. Semua tak menentu di dalam hidup ini, hanya Yesus terang dan jalanku. Telah ku sadari jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan ini banyak kita menjumpai orang-orang yang sudah pelayanan di gereja atau bekerja pada yayasan Kristen, bertingkah laku atau berbuat yang menyimpang dari ajaran Kristus, sehingga menjadi batu sandungan bagi banyak orang, terutama yang lemah imannya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal mereka sudah lama bergereja dan aktif melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9 adalah dasar firman Tuhan yang dapat kita renungkan pagi hari ini. Nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber berkat kehidupan kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kau kumpulkan setiap kami dalam ruang Zoom ini untuk boleh membaca, merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Biarlah kami terus diberi semangat, diberi kerinduan untuk merenungkan firman-Mu setiap pagi sebelum kami beraktivitas. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini terus boleh menjadi tuntunan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya.
dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu dan Saudara, Paulus menyebut jemaat di Korintus sebagai manusia duniawi karena Paulus mendapati bahwa di Korintus banyak orang-orang yang hidup dalam iri hati dan perselisihan yang tidak kunjung padam. Karena masih menjadi manusia duniawi, maka Paulus tidak dapat memberikan pengajaran atau pemahaman atau visi dan misi yang berat bagi jemaat Korintus. Hal-hal yang ringan dan yang praktis lah yang diberikan Paulus kepada mereka. Jemaat di Korintus rupanya terbagi dalam beberapa kelompok, antara lain kelompok Paulus, Apolos, Kefas, Kristus, dan lain-lain. Sehingga antar kelompok yang satu dengan yang lain saling memamerkan keunggulan mereka masing-masing. Hal ini akan sangat mudah memicu perselisihan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Paulus menasihatkan kepada mereka bahwa apalah artinya nama Apolos, Paulus, dan pelayan-pelayan Tuhan yang lain, semuanya dipakai oleh Tuhan menurut jalan yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Sehingga orang-orang di Korintus dapat percaya kepada Tuhan. Masing-masing pelayan Tuhan dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Ada yang menanam, ada yang memberi pupuk, dan ada yang menyiraminya. Masing-masing pelayan mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Paulus mengingatkan bahwa yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan, bukan karena orang yang melayani. Jadi, semua orang dapat dipakai oleh Tuhan, dan jangan membanding-bandingkan satu kepada yang lain. Semua yang melayani sadar bahwa mereka melayani di ladang Tuhan. Itu berarti setiap orang yang melayani di ladang Tuhan, ia tahu mereka adalah kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah yang akan mendirikan bangunan Allah. Inilah cara berpikir manusia rohani yang melakukan pelayanan untuk kemuliaan Allah. Mereka berjuang supaya bangunan Allah dapat didirikan dan kemuliaan Allah ada di atasnya. Mereka tidak lagi melihat siapa yang melayani, namun mereka sama-sama ingin dipakai untuk kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkan. Apakah kita sudah hidup dalam manusia rohani, atau masihkah kita sibuk dengan manusia duniawi? Mari kita berdoa. Dan sering kali kami melayani memakai cara-cara duniawi. Kami berharap orang lain menghargai jerih payah kami. Kami mudah tersinggung ketika pelayanan kami tidak dihargai. Ampunilah kami ya Tuhan, dan perbaharuilah hidup
kami setiap hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berkomitmen. Mulai hari ini kita akan bersama-sama belajar menerapkan manusia rohani dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.